Cara membedakan burung lovebird berkelamin jantan dan berkelamin betina. Saya rekomendasikan juga ketika teman-teman ingin beternak itu minimal punya 2 pasang burung lovebird. Jadi saya sharing melalui narasi yang saya sampaikan langsung di dalam video ini, seperti itu. Nah, langkah pertama dalam membedakan jenis kelamin pada lovebird, baik itu jantan dan betina, secara fisik yang kurang lebih sama tadi, ya, kita awali yang pertama dengan melihat dari kabutku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya, Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan membagikan tips cara membedakan burung lovebird berkelamin jantan dan berkelamin betina. Kita akan langsung membedah ya masing-masing ciri-ciri daripada burung lovebird, apakah itu yang berkelamin betina seperti apa, yang berkelamin jantan seperti apa. Sebelum kita lanjut, saya akan membagikan informasi ya. Jadi tentunya bagi teman-teman khususnya peternak pemula yang ingin beternak ya, saran saya mohon dipastikan burung lovebird yang dimiliki adalah berjenis kelamin yang berbeda, tentunya jantan dan betina. Karena keunikan lovebird yang secara fisik tidak terlalu jauh berbeda ya, berbeda dengan ayam yang jelas kelamin jantan itu jago gitu ya, untuk kelamin betina pasti yang kecil gitu ya, yang tidak seperti ayam jago. Nah, itu jelas membedakannya. Nah, untuk lovebird ini kan sama dia secara visual, tidak jauh berbeda. Nah, selain membedakan jenis kelamin jantan dan betina, juga faktor usia mempengaruhi ya. Usia yang saya rekomendasikan yaitu minimal 8 bulan sampai 1 tahun. Di range usia tersebut, sistem reproduksi pada burung lovebird saya yakini bahwa itu sudah matang ya. Artinya ketika dia mulai kawin dan memproduksi telur itu sudah siap gitu ya. Nah, untuk di burung lovebird usia 8 bulan cukup untuk mulai dia berproduksi seperti itu. Dan saya rekomendasikan juga ketika teman-teman ingin beternak itu minimal punya 2 pasang burung lovebird, yang tentunya tadi jantan kali betina dan jantan kali betina, karena ini akan sangat bermanfaat ya ketika kandang yang sebelah itu mencapai birahi, dia akan mengundang birahi dari kandang yang sebelahnya lagi. Nah, itulah kenapa saya merekomendasikan ketika teman-teman ingin mulai beternak minimal itu 2 pasang atau tandem ya. Jadi ada di sebelah kanan dan kiri untuk penempatannya, bukan di atas dan bawah. Kalau di atas dan bawah, maka dia akan terpancing birahinya hanya ketika mendengar suara. Tetapi apabila teman-teman memasang kandangnya bersebelahan kanan dan kiri, maka selain mereka terpancing birahi karena mendengar suara birahi dari kandang sebelah, mereka juga melihat pergerakannya seperti itu. Nah, saya akan membagikan 10 tips cara membedakan burung lovebird jantan dan betina. Kita akan mencontohkan langsung dengan mempraktekkan atau menunjukkan burung lovebirdnya ya. Teman-teman, saya sarankan untuk lakukan subscribe kepada channel ini supaya saya semakin bersemangat dalam membagikan pengalaman beternak lovebird. Dan saya sarankan juga buat teman-teman semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan video ini saya buat lebih banyak kepada narasinya ya, tidak secara visual atau gambar. Jadi saya sharing melalui narasi yang saya sampaikan langsung di dalam video ini, seperti itu. Nah, langkah pertama dalam membedakan jenis kelamin pada lovebird, baik itu jantan dan betina, secara fisik yang kurang lebih sama tadi ya, kita awali yang pertama dengan melihat dari bentuk paruhnya. Bentuk paruh pada burung lovebird betina itu lebih besar dibandingkan lovebird jantan ya. Karena si lovebird betina itu lebih banyak digunakan untuk melolosi baby lovebirdnya, sedangkan paruh lovebird jantan yang lebih kecil dibandingkan paruh lovebird betina tadi hanya untuk membantu gitu ya, untuk mengolah bijian maupun pur, jagung dan pakan lainnya, kemudian diloloskan ke betina.
betina akan menyimpan di dalam temboloknya, dan dari si betina masuk ke dalam glodok, kemudian meloloskan bubur yang udah diolah tadi ke baby lovebird. Jadi untuk paruh, lovebird betina lebih besar dibandingkan lovebird jantan. Selanjutnya kita akan melihat dari bentuk tubuh. Bentuk tubuh lovebird betina lebih besar dibandingkan lovebird jantan. Kenapa? Ya, tentunya ini karena si lovebird betina akan memproduksi telur di dalam sistem reproduksinya, ya, dibandingkan lovebird pejantan yang hanya memberikan cairan jantannya seperti itu ya. Nah, di lovebird betina ini juga tentunya ketika kita mau melakukan produksi terhadap indukan kita, pastikan juga kesehatannya. Kalau lovebird sedang nyilet, sebaiknya disembuhkan dulu nyiletnya, karena sampai kapanpun ketika nyilet itu masih ada dan tidak kunjung sembuh, ya, sulit bagi sepasang indukan lovebird itu berproduksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari lubang hidungnya. Kita bisa lihat dan perhatikan lubang hidung pada lovebird ya. Lubang hidung betina itu lebih berbentuk melingkar ya, seperti ini teman-teman. Jadi dia bentuknya itu lebih melingkar dibandingkan lovebird jantan yang lebih oval atau lonjong. Jadi bentuk lubang hidungnya itu melonjong ya, dibandingkan lovebird betina yang lebih melingkar atau bulat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya. Kemudian yang keempat yaitu dari bentuk sayap. Bentuk sayap pada lovebird betina itu begar ya, begar. Dia jadi seperti kalau dilihat dari belakang, itu dia agak berjarak antara sayap kanan dan sayap kirinya gitu ya. Dia berjarak. Kenapa? Ya itu tadi karena besarnya badannya dia ya, sehingga sayapnya juga mekar gitu ya, lebih ada jarak. Untuk lovebird jantan, sayapnya itu menyilang. Jadi di posisi belakang dia menyilang. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bentuk ekor. Bentuk ekor pada lovebird betina itu seperti cembungan. Seperti cembungan. Dan bentuk ekor pada lovebird jantan itu meruncing ya, meruncing. Dia seperti bentuk V, jadi meruncing ya. Seperti itu. Kemudian dari bentuk lap, teman-teman bisa lihat dari bentuk lap. Lovebird betina itu lebih besar klapnya, lebih tebal dan berbentuk melingkar. Sedangkan pada lovebird jantan, bentuk klep itu lebih tipis ya, lebih tipis dibandingkan lovebird betina dan lebih ke oval, lebih ke oval atau agak berbentuk agak lonjong seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu dari bentuk anus. Bentuk anus ini ya kalau si betina itu datar ya. Kalau untuk jantan itu agak ada tonjolan seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedelapan dari tulang pubis. Tulang pubis itu yang posisinya ada di bawah sini teman-teman. Kita perlihatkan ya. Jadi tulang pubis itu ada di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk lovebird betina jari kita itu bisa masuk gitu ya. Sedangkan pada lovebird jantan karena tulang pubisnya yang rapat, jari itu tidak bisa masuk. Dan dia keras ya pada lovebird jantan. Untuk lovebird betina ya, dia selain begar seperti ini ya, jari kita bisa masuk di antara tulang pubisnya gitu. Dan tulang pubisnya juga ketika kita geser dia lunak ya, bisa bergeser seperti itu. Karena apa ya, ini tempat dia memproduksi telur gitu ya pada burung lovebird betina. Selanjutnya 9 dari cara dia bertengger. Dari cara burung lovebird bertengger untuk betina itu lebih rendah ya, lebih rendah ketika di tengger atau di angkringan, lebih rendah. Kemudian untuk lovebird pejantan itu lebih tegap, jadi kakinya, nah buntutnya kita bisa lihat untuk lovebird jantan itu lebih di atas dibandingkan lovebird betina ya, karena tadi si betina itu lebih turun di bawah. Ini misal kakinya si burung betina ya, dia akan angkring seperti ini. Kalau untuk pejantan dia seperti ini. Kemudian nomor 10 yaitu dari cara dia membangun sarang. Cara dia membangun sarang untuk lovebird betina tentunya karena si lovebird betina yang akan menghasilkan telur atau memproduksi telur, tentunya si lovebird betina akan lebih dominan dalam membangun sarang. Dia akan lebih sering mengambil bahan sarang untuk disusun dibandingkan si lovebird jantan. Apakah ada lovebird jantan yang menyusun sarang? Ada.
tapi tidak sebanyak atau sesering si lovebird betina. Seperti itu. Terkadang juga lovebird jantan hanya membantu dalam mengambilkan, kemudian ditransfer ke paruhnya lovebird betina, dan lovebird betina yang akan menyusun di dalam glodok, seperti itu. Intinya si lovebird jantan itu membantu si lovebird betina dalam pembangunan sarang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat dipahami ya bagaimana cara membedakan lovebird jantan dan betina. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan tetap semangat untuk seluruh peternak lovebird di Indonesia, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah lakukan subscribe kepada channel ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezekinya dilancarkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.